Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9E, saya ucapkan selamat atas kelulusannya. Barakallahu fiikum wa barakallahu fil ilmik. Mudah-mudahan ilmu dan wawasan serta pengalaman yang kalian dapatkan di MTSN 3 Kota Surabaya menjadi sebuah keberkahan. Karena berkah itu adalah ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan. 3 tahun kita bersama, mulai dari kelas 7E, kelas 8E sampai kelas 9E, penuh dengan cerita, penuh dengan lika-liku kebersamaan. Mulai dari yang berjumlah 34 sampai sekarang 32, dengan berbagai macam dinamika yang telah kita lewati bersama. Juara, terus lomba, dan banyak yang tidak bisa kita uraikan satu persatu. Hari ini tepat Hamin 2 hari sebelum kalian dikukuhkan sebagai alumni pada haflah akhir sana. Sekarang tanggal 10, masih 9, karena saya tag video ini sekitar setengah 12 malam. Kebetulan saya lembur untuk ngedit video untuk kalian, video profil, video kenangan, dan lain sebagainya, mendapatkan amanah dari madrasah. Video ini bertujuan untuk membuat kalian mengenang ya, bahwasanya selama kita bersama, saya selaku wali kelas, kalian anggota kelas, kita pernah berjuang bersama melewati masa-masa yang penuh sukacita. Alhamdulillah tiba di ujung cerita. Saya tidak lama membuat video ini, hanya ingin berpesan kepada kalian semua, anak-anakku yang luar biasa hebat dan sangat potensial. Impian-impian yang kalian pernah sampaikan, saya aminkan. Saya doakan satu persatu, mulai dari Adista sampai Triabara, insya Allah akan terwujud. Tapi ingat anak-anakku, perjalanan kalian masihlah sangat panjang. Dibuatnya video ini apabila kalian rindu, apabila kalian kangen, kalian bisa ingat-ingat kembali ya apa yang sudah saya buat. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas semuanya. Dan ada hal yang saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah, nak, jaga akhlak kalian, jaga sopan santun kalian, jaga etika kalian. Pesan pertama saya selaku wali kelas, yang mungkin ada unsur kebapak-bapakannya ya, anggap aja bapak kalian, bapaknya kelas E, yang kalian juga sudah saya anggap anak-anak sendiri, saya perlakukan dengan semaksimal mungkin. Nah, pesan pertama untuk kalian semua adalah jaga akhlak ya. Kenapa akhlak harus dijaga? Karena akhlak adalah satu-satunya dan paling utama menjadi tolak ukur orang itu berilmu atau tidak. Orang yang merasa berilmu, orang yang merasa cerdas, merasa ya, belum tentu memiliki akhlak dan etika yang baik. Al-adabu fauqul ilmi. Jadi adab itu lebih tinggi dari ilmu itu sendiri. Kenapa? Karena ketika kita berilmu tapi tidak beradab, maka ilmu itu omong kosong. Namun ketika kita beradab ya, pasti
memiliki ilmu. Karena Rasulullah pun diperintahkan liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Anak-anakku, seperti apapun latar belakang kalian, seperti apapun kisah kalian di rumah masing-masing, bagaimanapun itu tetap jaga akhlak dan etika, khususnya terhadap kedua orang tua. Saya tidak bermaksud membahas yang orang tuanya sudah nggak ada, mohon maaf. Yang orang tuanya masih ada, jaga adab dan etika kepada orang tua kalian. Karena itu adalah yang bisa menembuskan doa ke arsy, khususnya ibu. Kalian semua perempuan, kalian semua yang akan melahirkan generasi penerus. Lisan kita, hati kita, pikiran kita harus dijaga. Saya sampaikan ini khusus kepada kalian anak-anakku. Kalau merasa kalian pernah melukai kedua orang tua, segeralah bertaubat, kemudian datanglah kepada orang tua, peluk, minta maaf sebelum semua terlambat. Kata-kata yang melukai hati, khususnya ibu ya, ayah juga tanpa terkecuali, ayah dan ibu, jangan sampai melukai hatinya. Ibu, kenapa ibu itu sangat sensitif? Bahkan dalam hadis, dalam Al-Quran juga disampaikan, ibumu, karena melahirkan itu taruhannya nyawa, nak. Dan kalian akan merasakan itu. Bayangkan anak yang dilahirkan melukai hati orang tuanya, khususnya ibunya, itu sangat sakit. Ya, jadi pesan yang pertama adalah jaga adab, jaga etika. Doa ibu, doa orang tua, doa ayah itu sakti dan tidak akan terganti. Termasuk kepada orang yang lebih tua, kepada guru-guru kalian, kepada sanak saudara kalian dan seterusnya. Itu yang pertama. Dan akhlak, etika juga bisa menentukan kesuksesan. Terus kemudian yang kedua adalah, pesan yang pertama akhlak, pesan yang kedua, kalian harus cerdas dalam mengatur finansial. Ya. Maksudnya apa? Mengatur finansial di sini bukan sekedar nominal rupiah ya anak-anak. Jadi kalian harus bisa mengatur, memanage waktu. Waktu adalah uang. Kenapa saya katakan finansial? Karena dengan waktu kita bisa memanfaatkan banyak hal. Termasuk saya ini ngedit video butuh waktu kan. Dan ini tidak sekedar memanfaatkan waktu biasa, kita harus maksimal gitu. Kalian punya uang ya, yang hemat ditabung, kalau perlu untuk investasi. Kan ada toh yang jadi pengusaha. Terus kemudian mengatur waktu, memanage, disiplin itu penting, nak. Ini termasuk finance atau finansial. Karena kalau kita sudah terbiasa disiplin, tepat waktu, secara tidak langsung kita juga sudah mengatur finansial kita. Kenapa demikian? Karena buang-buang waktu adalah buang-buang harta. Coba kalian cari toko mana yang menjual waktu yang telah kita lalui. Dari kalian memutar atau mendengarkan video saya ini, belum tentu loh kalian mungkin perlu diulang lagi dengan pesan-pesan apa yang saya sampaikan. Nah, seperti itu. Jadi harus pinter mengatur atau disiplin finance. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kalian harus menguasai IT. Nah, banyak di luar sana penipuan-penipuan yang basisnya IT.
Kemarin ada yang ngajak saya, "Pak, bagaimana kalau saya berbisnis?" "Bisnis apa, Nak?" "Investasi." "Apa itu?" Ada yang telegram, ada di salah satu di antara kalian ya kan. Itu ngechat saya, terus saya sampaikan, "Itu penipuan, Nak." Alhamdulillah untungnya ngechat saya gitu. Itu penipuan, Nak. Dan saya udah kena yang seperti itu. Tapi ini testimoninya banyak. Itu bohong. Maka kalian harus hati-hati. Jadi kalian harus kuasai IT. Ya, jadi 3 pesan itu tadi. Yang pertama adalah jaga akhlak kalian atau etika, khususnya kepada orang tua. Yang khususnya lagi adalah ibu, ya. Yang kedua adalah kalian harus disiplin, harus cerdas dalam manage finance. Finance tidak harus uang, tapi juga finance waktu, finance disiplin, rutinitas yang kalian bisa cicil dari sekarang menuju impian. Dan yang terakhir adalah kalian harus bisa menguasai atau belajar lebih dalam tentang IT. Seperti itu. Itu saja 3 pesan yang dapat saya sampaikan untuk kalian sebagai oleh-oleh. Mudah-mudahan silaturahim ini terus terjalin ya anak-anak. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya sering marah, sering ngomel-ngomel. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, termasuk yang pernah saya mungkin secara fisik ya, saya mohon maaf sekali. Apabila kalian masih mengganjal hal-hal yang barangkali belum kalian maafkan, tolong datang ke saya, hubungi saya, lampiaskan, supaya nanti sewaktu-waktu Allah memanggil, saya tidak punya hutang pada kalian, termasuk sakit hati itu tadi. Sekali lagi saya mohon maaf. Apabila di antara kalian yang mungkin minta maaf atau merasa bersalah, saya sudah maafkan sebelum kalian minta maaf anak-anak ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Oh iya, satu info lagi. Kemarin banget saya dapat info dari istri saya, kebetulan saya dari luar kota. Ini kalian yang saya kasih info. Alhamdulillah istri saya hamil lagi. Adiknya Marwah, adiknya Amran mau punya adik lagi, anak ketiga saya. Mohon doanya anak-anak. Barangkali nanti sudah lulus, kalian mau mampir dipersilahkan. Kalian mau sharing-sharing walaupun sudah lulus, tetap saya bapak kalian tetap akan menerima dengan lapang dada dan senang hati pastinya. Dan oh ya, satu lagi, saya tunggu reuni kumpul bareng bersama lagi yang waktu terdekat, mungkin ketika anak saya lahir kali ya, atau 5 tahun ke depan. Kalian mengasingkan diri atau bagaimana, 5 tahun yang akan datang tanggal 10 Juni seperti video yang saya upload ini, 10 Juni 2030. Saya ingin tahu bagaimana kalian sudah berkembang sejauh apa itu ya. Ya itu sajalah, saya kuatkan benar-benar. Saya nggak mau ngomong apa. Terima kasih, salam kepada orang tua kalian. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Tetap berbagi info ya nak ya. Sukses selalu anak-anakku. Mohon maaf kalau gambarnya mungkin kurang jernih atau bagaimana, HP-nya ya kentang. Yes, gak masalah lah. Yang jelas pesannya sudah tersampaikan kepada kalian semua. Pesan saya atau mungkin quotes-nya ya, kata-kata hari ini, tetaplah menjadi pribadi yang semangat untuk belajar dan tetap rendah hati ya, tetap rendah hati anak-anak. Ingat ya, pesan 1, 2, 3 tadi. Yang merasa masih sok pinter, yang merasa masih ada salah ke orang tua, segera minta maaf ya, karena itu adalah orang tua kita yang telah membesarkan kita hingga saat ini. Baik, itu saja, sekian, terima kasih banyak dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.